Bismillahirrahmanirrahim. Wasil darsana al-balaghah min kitab Syarh al-Balaghah li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pelajaran balaghah kita dari kitab Syarhul Balaghah. Sekarang kita masuk halaman 154. 154 kita masih membahas tentang asbab atau dawa'i al-hazf. Kapan atau sebab apa yang mengharuskan kita untuk menghazaf, ya. Kita sudah ambil ada 3 sebab di pertemuan sebelumnya, ya. Sebab yang pertama apa? Ikhfa'u al-amr, ya. Tidak ingin orang lain tahu, ya. Kita hanya mau ngomong kepada orang yang spesifik saja. Kemudian yang kedua, yadiqu al-maqam imma litawajjuh au li khaufi fawati al-fursah. Kemudian yang ketiga, at-ta'mim biikhtisar. Kemudian sekarang kita ambil yang keempat, tanzilul muta'addi manzilatal lazim. Tanzil itu artinya menurunkan. Jadi menurunkan yang muta'addi menjadi lazim. Fi'il muta'addi artinya fi'il yang apa? Yang membutuhkan ma'mul, yang membutuhkan objek. Makan misalkan, saya makan, benar nggak kalimatnya? Kurang, harus ada, saya makan apa? Makan roti. Ini namanya muta'addi, ya. Tapi terkadang fi'il yang muta'addi seperti itu ana jadikan lazim. Lazim artinya lawan dari muta'addi, tidak butuh objek. Dan mengatakan saya makan, seharusnya bilangnya apa? Saya makan roti. Ya. Kenapa seperti itu? Li'adami ta'alluqil gharadi bil ma'mul. Karena tidak ada keterkaitannya, tidak ada hubungan, ya, tujuan dengan objek tersebut. Ya. Misalkan Ahmad nanya ke Ana, "Anda sudah makan?" Maka Ana jawab apa? "Saya sudah makan." Perlu nggak Ana bilang saya sudah makan roti? Kenapa nggak perlu? Karena nggak ada hubungan kata roti ini, ma'mul ini, tidak ada hubungannya dengan yang ditanyakan sama Ahmad. Yang ditanyakan sudah apa belumnya, nggak peduli mau makan apa. Apa maksudnya? Nah, itu namanya li'adami ta'alluqil gharad bil ma'mul. Karena tidak ada kaitan antara tujuan dengan ma'mul yang disebutkan. Ya udah nggak disebutin, ngapain? Ya. Ini namanya tanzil muta'addi masih terlazim bisa babi adami ta'alluq itu. Lihat di syarahnya atau di contohnya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Mengetahui apa maksudnya di sini? Ya? Mengetahui apa? Ya? Terserah mengetahui apa di sini. Apa maksudnya? Karena patokannya adalah kepada tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Patokannya ke situ. Nggak masalah ilmunya itu ilmu apa. Intinya Allah ingin menyebutkan poinnya adalah beda antara orang yang berilmu sama orang yang jahil. Itu dia. Paham ya? Ya'lamun di sini syahidnya. Ya'lamun itu kan dia fi'il muta'addi. Seharusnya ya'lamun apa begitu? Ya'lamun al-ilmu, ya'lamun al-islam, ya'lamun fikih, hadis, tafsir atau apa? Ya, itu dia. Tapi tidak disebutkan di sini, ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan yang ingin disampaikan. Poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwasanya orang yang berilmu dan tidak berilmu itu beda. Itu poin utamanya. Entah ilmunya ilmu apa, yang jelas beda antara yang berilmu dan tidak berilmu. Ya, sama seperti contoh tadi, sudah makan apa belum, itu antum jawab dengan sudah makan. Iya, sudah makan. Nggak usah sebutkan bahwasanya dia apa yang antum makan begitu. Baik. Wal muta'addi huwal fi'lul muta'addi. Maksudnya muta'addi adalah fi'il muta'addi dalam ilmu nahwu, ya. Wa huwa alladhi yansibu maf'ulahu, yaitu fi'il yang butuh kepada maf'ulnya dan menasabkan maf'ulnya. Wa alamatuhu an tattasila bihi ha ta'udu ala ghairil masdar. Ya. Nah, tandanya fi'il muta'addi itu adalah dia nyambung dengan ha. Ya. Doroba misalkan. Bisa nggak nyambung dengan ha? Dorobahu. Ya. Ya maksudnya dorobahu, berarti dia muta'addi. Akala bisa nggak akalahu?
Bisa memakannya, dorobahu memukulnya. Nah kalau jalasa, bisa jalasahu? Nggak bisa. Ya apa artinya? Nggak bisa kan? Nah, harus jalasa alaihi, ada huruf jarnya ya. Nah, tapi kalau jalasahu nggak bisa langsung. Baik. Maka dia berarti lazim, bukan mutadi. Contohnya di sini adalah alima, kama dzakar Ibnu Malik dia dalam alfiyahnya, wa min alamatihi aidan an yusagha minhu ismul maf'ul at-tam, ghairul muhtaj ila harfi jar. Contohnya madrubun. Jadi dia bisa dirubah menjadi isim maf'ul yang tam, ya sempurna, dan dia tidak menggunakan huruf jar. Madrubun. Berarti doroba ini mutaaddi. Ma'kulun asal katanya apa? Ma'kulun asal katanya apa? Akala, berarti akala itu mutaaddi. Ya, masyrubun. Ya, apa? Hasil katanya syariba. Ada fi'il syaraba antum ini. Ya, syariba. Ya. Berarti dia mutaaddi. Coba kalau jalasa. Ya, apa isim maf'ulnya jalasa? Ya, majlis, nggak bisa kan? Ini majlis lain lagi jadinya, bukan isim maf'ul tam ala wazan maf'ulun kan? Bah dengar kata majlusun? Enggak, paham maksudnya? Ya, jadi isim makan jatuhnya, bukan isim maf'ul. Jadi yang punya isim maf'ul itu ya fi'il muta'addi. Wa mithalu dzalika qauluhu ta'ala hal yasabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun asyahid fi ya'lamun wa hiya fi'l muta'addin wa lam yuzkar huna maf'uluha yaqulun huna ju'ilal fi'lu ka'annahu lazim. Jadi kalau orang yang nggak tahu muta'addi sama lazim, dia akan berpikir ya'lamun ini nggak ada haknya setelahnya, ya'lamunahu kan seharusnya. Ya. Ini nggak ada haknya, oh berarti dia ini dia ini lazim. Sebenarnya dia adalah muta'addi tetap. Ya kan, tapi di situ dihapus haknya. Ya, ini hazaf berarti kan. Jadi huraju ilal fi'lu ka'annahu lazim, soalnya bil lazim. Nazzalnahu manzilatal lazim, kita turunkan dia derajatnya menjadi derajat fi'il lazim. Ya, alladzi la yansibul maf'ul li'annahu laisa hunaka gharadun maqsudun fi dzikril ma'mul, ay laisa min hajatin li dzikril maf'ul. Karena maf'ulnya nggak perlu disebutkan, nggak ada hubungannya dengan poin yang kita ingin sampaikan. Antum sudah makan, ya sudah makan, nggak usah sebutkan sudah makan roti. Nggak ada hubungannya kata roti itu dengan pertanyaannya, jadi nggak usah disebutin. Wa masalan law annana nuhadditsu rajulan jahilan fi amrin minal umur wa qulna lahu hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun lam naqul hal yastawil ladina ya'lamuna kadza wa kadza aw hal yastawil ladina ya'lamuna nahwa masalan wal ladina la ya'lamun. Enggak perlu, ya. Nah, pada orang yang bodoh kita aja bicara, orang yang tidak tahu apa-apa, kita bilang hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kita katakan begitu, anjuran agar dia belajar, ya. Belajar apa? Serah apa aja. Yang penting agar dia tidak menjadi orang yang layak lamun lagi, orang yang jahil. Baik. Kemudian di paragraf selanjutnya, wa minal mu'sif anna ba'dhan nas yunzilu hadhil aya ala ilmi sina'ah wal waqtil hadir. Ya. Baik. Jadi di zaman sekarang malah beda lagi penafsiran ayat tadi ya. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Mereka mengatakan la tastawil usurul ula, usurul jahal wa usurul ilmi al-yaum. Ada min jahlim bil haqiqah. Ya. Jadi mereka mengatakan penafsiran dari ayat ini qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, mereka mengartikan alladzina ya'lamun ya, itu zaman sekarang. Ya, masa revolusi ya, zaman sekarang ini yang teknologi sudah berkembang. Ya. Kemudian alladzina la ya'lamun itu maksudnya masa jahiliyah. Apa maksudnya? Nah, coba antum lihat 10 tahun atau 20 tahun belakang, ya. Nah, itu teknologi itu masih sedikit, ya kan? Perkembangannya lambat sekali di 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Sekarang teknologi ini berkembang pesat. Ya, maka sekarang ini namanya ya'lamun, ya, zaman dulu itu namanya la ya'lamun. Mereka menafsirkan ayat ini seperti itu. Kata Syekh, ini adalah kejahilan, ketidaktahuan terhadap hakikat. Lianna ilmu sina'ah itu ilmu untuk pembuatan produksi barang-barang ya. Ilmu bikin HP, ilmu bikin teknologi, itu namanya ilmu sina'ah, ilmu produksi. Ya. Bahasa kita itu industri. Ya. Jadi zaman dahulu ya, belum ada yang namanya industri, ya kan?
Zaman dulu orang hanya bercocok tanam. Ya, maka ketika meletus revolusi industri itu, ya, di Perancis dulu awalnya dengan ditemukannya mesin uap itu, dari situ, ya, mulai pekerjaan manusia itu digantikan oleh mesin. Ya, sekitar tahun 1760, ya, sampai sekitar tahun 1800-an. Itu namanya revolusi industri. Ya, diawali dengan ditemukannya mesin uap. Jadi kemudian mulailah pekerjaan-pekerjaan manusia yang tadinya manual digantikan dengan mesin, gitu. Ya, ditemukan alat cetak, ya, yang tadinya buku itu disalin dengan tulisan tangan, sekarang dengan menggunakan mesin cetak. Ya, yang tadinya orang menulis dengan pena, ya, sekarang orang sudah ada namanya mesin ketik dan sebagainya. Yang tadinya orang kirim surat itu ya dengan burung atau dengan perantara begitu, langsung bawa suratnya begitu, ya, melewat toko pos, ya, manual begitu, cara yang kuno sekali. Kemudian ditemukanlah mesin faksimil misalkan, mesin telegram dan seterusnya. Nah, dari ada yang menafsirkan seperti itu ayat ini, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama di zaman dahulu yang tidak ada industri dengan sekarang yang sudah terjadi revolusi industri begitu. Ya. Ya, sekarang saja tahun 2022 ini revolusi industri yang tahap keempat sekarang. Ya. Revolusi tahap keempat sekarang. Jadi sudah teknologi itu sudah benar-benar maju sekali begitu. Baik. Jadi kata Syekh di sini, as-sina'ah laisa bi syai'in binisbah ila ilmi syariah. Ilmu industri itu nggak ada hubungannya, ya, dengan ilmu syariat. Maksud beliau adalah ilmu sina'ah itu, ya, ilmu industri, ilmu proses pembuatan barang itu nggak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan ilmu syariat. Nggak pantas dibandingkan dengan ilmu syariat. Wa ilmu sina'ah mitla kaifa yabnil insan al-bait, ya, kaifa yulaqi an-nakhla wa masyba dzalik. Ilmu sina'ah itu contohnya bagaimana bangun rumah. Kita kenal dengan ilmu teknik sipil, ya. Wa kaifa yulaqi an-nakhla, kita kenal dengan ilmu, ya, rekayasa pertanian, ya. Yulaqi itu artinya menyerbuki, ya. Jadi tanaman jantan dengan tanaman yang betina itu bagaimana agar bisa berbuah yang betina ini, ya, diserbuk, ya. Bagaimana cara menyerbuknya gitu. Ilmu tentang cocok tanam intinya. Jadi ilmu sina'ah semua namanya. Ya. Wa in kana tattasafu bidzikra wa nawiha lakinnaha la ta'du an takuna ilman dunyawiyan wa qad yakunu nafi'an wa qad yakunu dharran. Ya. Jadi perbedaan antara ilmu syariat dengan ilmu sina'ah itu ibarat, ya, sesuatu yang pisau yang tajam. Kalau antum pakai untuk hal yang baik maka bermanfaat, tapi ada juga yang memakainya untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau ilmu dunia pasti adalah kebaikan. Ilmu akhirat, ya, ilmu syariat itu pasti adalah kebaikan intinya, tidak seperti pisau yang bermata dua begitu, ya, bisa untuk hal yang baik, bisa untuk yang buruk, tidak. Kalau ilmu syariat dia pasti berisi kebaikan, karena orang yang memahami ilmu syariat pasti dia akan juga berubah menjadi orang yang baik, orang yang beri manfaat. Wala syakka annahu la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Hadza amrun la syakka fihi, lakin alladzi yamdahu wal ladzi ya'lamul ilma syar'i. Jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini mengetahui ilmu syar'i, bukan ilmu sina'ah. Jadi bukan berarti Anda mengatakan, ya, lebih tinggi derajat seorang, ya, ahli fisika dengan ahli agama, tidak. Ya, tidak kita katakan begitu. Ya, karena ahli fisika itu bisa saja dia menggunakan ilmunya itu untuk memudaratkan manusia. Tapi kalau ahli agama tidak mungkin. Ya, pasti tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan bagi manusia. Tapi ada orang-orang yang belajar agama tapi tingkah lakunya buruk. Nah, itu bukan masalah kesalahan di agamanya, itu masalah di orangnya. Karena orang yang benar-benar mempelajari ilmu agama tidak akan perilakunya buruk, pasti akan baik. Ya, berarti orang yang mempelajari agama kemudian perilakunya buruk, nah itu berarti, ya, dia belum dikatakan belajar agama yang benar. Ya. Baik. Qauluhu rahimahullah wa yu'addu minal hasbi isnadul fi'li ila naibil fa'il. Yang juga yang dimaksud contoh dari hadzaf, ya, adalah menyandarkan fi'il kepada naibul fa'il. Contohnya kita katakan makanan itu dimakan. Ya, makanan itu dimakan. Seharusnya panjangnya kita mengatakan, ya, Muhammad makan makanan.
Kita katakan Muhammad makan roti, tapi kita katakan roti dimakan. Mana yang lebih ringkas? Pertama, kedua? Yang kedua. Berarti ini ada hazab di sini. Apa yang dihazab? Fa'ilnya. Paham ya? Muhammadnya di situ. Baik. Wa yuqalu hudhifal fa'ilu lil khaufi minhu. Lantas apa alasan orang menghapus fa'il? Roti dimakan, alasannya apa? Yang pertama, karena takut kepada orang yang melakukan sesuatu tersebut. Khawatir gitu. Khaufi minhu au alai, ya, atau takut nanti orang akan berbuat yang tidak kepada dia. Misalkan anak punya hubungan kerabat dengan Agus, kemudian orang-orang nanya kepada anak, siapa yang tadi maling, ya, anak ingin menyelamatkan Agus sekarang dari amukan orang-orang itu, ya, anak bilang, ya, rumah itu dimaling, ya, anak nggak sebutkan nama Agus di situ, ya, ada apa rame-rame, anak bilang rumah itu dimaling, ya. Rumah itu dimasuki pencuri, begitu maksudnya. Anak tahu siapa pelakunya, tapi anak ingin melindungi pelakunya, ya, maka anak tidak sebutkan namanya. Tentunya ini adalah sesuatu yang terlarang dari sisi agama, ya. Tapi kita sedang belajar dari sisi balaghah di sini, ya. Tidak ada kaitannya dengan norma agama di sini, ya. Baik. Aulil ilmi bihi awil jahli, ya. Atau karena kita mengetahui dan tidak mengetahui. Misalkan kalau kita katakan manusia diciptakan berpasang-pasangan, manusia diciptakan, nggak ada failnya kan di sini? Siapa failnya? Allah. Karena kita tahu, sama-sama tahu siapa yang menciptakan manusia, jadi nggak perlu disebut. Ya, jadi menghapus sesuatu yang sudah sama-sama tahu itu bagus. Ya. Baik. Atau sebaliknya, karena kita nggak tahu pelakunya siapa. Ya, motor misalkan untuk parkir keluar rumah, kok hilang motor? Antum lapor ke polisi, motor saya dicuri. Kenapa nggak nyebut nama pencurinya? Ya karena antum nggak tahu siapa pencurinya. Makanya antum datangi kantor polisi, gitu kan? Baik. Nah, contohnya di situ misalkan suriqal mata, kita nggak tahu pencurinya. Mata artinya barang, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya kita tahu manusia yang diciptakan oleh Allah, jadi tidak perlu disebutkan. Baik, kita lihat di syarahnya. Yuhdaful fa'il wa huwa minal hadfi wa yanubul maf'ulu bihi an li asbabin katsirah minha al khaufu minhu fa nahdhiful fa'ila khaufan minhu wa nuqimul maf'ula bihi maqamahu. Jadi menghapus fa'il itu bagian dari hadzaf juga dalam ilmu balaghah. Maf'ulnya fa'ilnya kita hapus, kemudian kita ganti dengan maf'ul bihnya. Sebab-sebabnya kenapa kita menghadzaf itu? Ya, adalah karena kita takut dari orang tersebut, atau juga kita menghapusnya karena ya takut atas dia, takut dia mendapatkan mudarat misalkan, takut digebuk orang misalkan. Wa nuqimul maf'ula bihi maqamahu, dan kita posisikan maf'ul bih sebagai fa'ilnya. Makanya dinamakan naibul fa'il. Naib artinya pengganti. Jadi yang tadinya dia maf'ulun bih sekarang menjadi fa'il, namanya naibul fa'il. Wa misaluhu antakul duriba zaidun, contohnya duriba zaidun. Siapa yang dipukul di sini? Zaid yang dipukul, ya. Zaid yang dipukul. Berarti Zaid seharusnya adalah maf'ulun bi, tapi di sini dia kenapa marfu Zaidun? Ya karena dia sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il yang dihapus, ya. Wa anta ta'rifud dharib, kita tahu siapa yang mukul si Zaid. Walakinnaka takhsha masalan an yadribaka in dzakarta. Nah, tapi antum takut kalau antum lapor nanti sebut namanya, antum juga akan dipukul sama orang tersebut. Ya, maka kita tidak sebutkan namanya. Fataqulu duriba Zaidun aw fi mawdhi'in akhar taqul suriqal mata. Aw aidan anta ta'rifu as-sariq walakinnaka takhafu minhu id law a'lamta ahadan faqad yata'arradu laka fataqulu suriqal mata. Kadzalikal khaufu alaihi fatahdhifal fa'ila wa tuqimu al-maf'ula bihi maqama khaufan 'alal fa'il kal mithal as-sabiq dzatihi illa anal qarinata takhtalif fa taqulu mathalan suriqal mata fa anta ta'rifu as-sariqa lakinnaka amama hakimin zalim la yaktafi bil hadd asy-syar'i walakinahu rubbama yaqtuluhu fa huna tukhfihi khaufan alaihi. Kadzalika lil ilmi bih faqad mathala al-muallif rahimahullahu bi qoulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Hadifal fa'il wa uqimal maf'ulu bihi maqamah. Jadi sini di ayat ini dihapus fa'ilnya, ya, dan digantikan dengan maf'ul bihnya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu siapa yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala, li'annahu la khaliqa illallah. Wa i'rabu dha'ifa halun minal insan alladhi huwa naibul fa'il. Dha'ifan itu mansub hal, ya.
i'rab hal itu yang bagi yang belajar nahwu paham insyaallah ya. Wa yuhdhaful fa'ilu aidan lil jahli bihi idza kana mutakallim la yadri. Hadhihi al-aghrad al-arba'ah allati dzakara al-mu'allif rahimahullah wal mulhaq alladhi alhaqahu bihi la tanhasiru fiha asbabul hadfi fa asbabul hadfi katsira. Jadi sebab penghapus itu ada banyak, walaupun di sini beliau hanya menyebutkan hanya 4 saja. Yang pertama apa tadi? Dawai al-hadab. Ikhfa'ul amri ya minal mukhatab. Kemudian yang kedua dhiqul baqam imma li tawajjuhin au lil khauf khaufi fawatil fursah. Kemudian yang ketiga ta'mimu biikhtisar. Kemudian yang keempat tadi barusan ini tanzilu al-muta'addi ya manzilata al-lazim. Yang 4 ini bukan berarti hanya ada 4 saja ya, tidak dibatasi, ada banyak sebab-sebab yang lain. Faqad takunu li ikhtibari dzaka'il mukhatab. Sebab-sebab yang lain contohnya misalkan tujuannya adalah untuk menguji kecerdasan lawan bicara. Jadi kita ringkes-ringkes itu. Ya, innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat paham dia. Ya. Wa qad takunu li dhiqil waraqi fil kitabah masalan, atau ya karena kertasnya dikit misalkan antum menulis kalam yang panjang tapi kertasnya dikit, akhirnya antum ringkas-ringkas. Ya, kayak antum ngetik di apa yang ada batasan spasinya kalau di sosial media. Di Twitter ya. Di Twitter itu kan ada cuma 100 kalau nggak salah batasan katanya ya. Lebih dari 100 kepotong nanti. Maka akhirnya antum nge-tweet, bikin Twitter, bikin status di Twitter begitu, tapi antum ringkas jadinya. Antum tulis panjang, ternyata lebih dari 100. Akhirnya antum baca lagi dari awal, mana yang bisa dihapus atau menghapus, mana yang bisa diringkas atau meringkas. Jadinya padat gitu. Biar muat gitu. Id yahdiful katibu asya'a katsira li anna al-waraqa allati ma'hu la tatahammaluha wal aslu fil kalam an yakuna al-lafdhu musawiyan lil ma'na hadal wal asal wa qad yakunu hunaka hasbun wa qad yakunu hunaka ziyadah wa anil hasbi yas'alu sa'ilun fayaqul ba'dal kutab yaktubuna sad ba'da dzikrin nabi sallallahu alaihi wasallam badalan min ibarati sallallahu alaihi wasallam fa ma hukmu hadab. Di antara bentuk hadab yang banyak dilakukan oleh para penulis kitab adalah dengan menulis huruf sad. Sad itu simbol untuk sholawat ya. Jadi Muhammad, kemudian di setelahnya ada shad. Ya, itu maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum yang seperti ini? Kata Syekh, anna hadza yukrah, makruh hukumnya. Lakin qad yakunu uzruhum anna hadza yaqta'u. Ya, boleh kita berikan uzur kalau seandainya kenapa dia menulis itu disebabkan oleh kalau dia tulis sallallahu alaihi wasallam begitu, ya dia akan lupa lanjutan kalimatnya nanti. Apa maksudnya? Faqad takunul waraqah kabirah lakinnahum yakhshawna idza katabu sallallahu alaihi wasallam an yaktubuha bisatril wahid marratain. Atau misalkan banyak pengulangan nama Nabi di situ misalkan. Akhirnya akan memakan waktu yang banyak kalau semua nama Nabi dibarengi dengan salawat misalkan. Ya, au fi kulli satrin marrah. Setiap satu baris kata ada nama Nabi misalkan. Wa zamanahu mahdud, dan waktu dia menulis itu terbatas. Ya, jangan sampai habis waktu hanya untuk menulis itu. Gitu. Lakin ma'adzalika yaqulul ulama inna hadza yukrah. Pendapat para ulama, walaupun kertasnya hanya sedikit, walaupun waktunya terbatas, yang seperti ini dimakruhkan. Wa aqrahu min dzalika aidan man yaktubuna sad lam ain mim wa hadhihi la ma'na laha. Kata saya juga memakruhkan. Saya juga enggak suka orang yang menulis sad lam ain mim. Ini juga singkatan salawat ya. Shad itu shalla, lam ya, lallah, kemudian ain, alaih, mim, salam ya. Nah, jadi jangan dibaca salam nanti situ ya, bukan ya. Itu sallallahu alaihi wasallam bacanya. Paham ya? Wa ammal ladzina yaktubuna ibarata sallallahu alaihi wasallam fi mahallin sagir fala syai'a fi dzalik. Antum pernah lihat ada yang nulis sallallahu alaihi wasallam itu tulisnya kecil ya. Ya. Contohnya di kitab ini kan ada ya, di atas itu tadi ya, di paragraf di atasnya tadi. Nah, kalau ditulis ke atas kecil, yang ini seperti ini tidak masalah. Li'annal illah laysat bi sigharil mahal walakin al-illah bil kitabah. Dan patokan itu adalah kepada bukan kepada besar apa kecilnya, tapi kepada tulis apa tidaknya. Maka itu kalau antum melihat kitab-kitabnya ulama ahlus sunnah, tidak ada tuh nyingkat-nyingkat nama-nama Nabi itu. SAW kalau di Indonesia ya, ada itu. Ya, kalau antum baca kitab nanti buku terjemahan misalkan pakai SAW, ya kemungkinan itu bukan buku ahlus sunnah. Paham ya? Baik, berselawat kepada Nabi saja, ya malas dengan tulisan seperti itu. Ya.
Jadi gimana ittibanya? Ya, sebagaimana katanya saya ambil Taimiyah juga ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 31 itu, ya, beliau mengatakan, ya, semakin orang mencintai Allah, maka akan semakin tegas, semakin keras di dalam mengikuti Nabi, berusaha sebisa mungkin untuk mencontoh Nabi dalam segala hal. Gitu ya. Atas sampai cara berpakaian itu pun dicontoh. Ya, saking mencintai Allah. Ya, orang yang seperti itu berarti sangat benar-benar mencintai Allah, kata beliau. Ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa antum pakai jubah di Indonesia? Orang itu pakainya batik, pakai sarung. Ya. Ya, antum jawab, ya, saya pakai jubah karena Nabi pakai jubah. Ini nanya kepada antum lagi, ya, masa alasannya gara-gara itu doang? Nabi pakai jubah karena memang tempat tinggalnya di Arab panas, memang haruskan pakai jubah. Atau tinggal di Indonesia tidak begitu. Nah, kita katakan, ya, pakai jubah, ya, bukan karena hanya sekedar Nabi memakainya, tapi karena saya mencintai Allah. Ya, saya mencintai Allah dengan cara saya mengikuti Nabi dalam segala hal tindak tanduknya. Ya, dalam segala hal yang dilakukan. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, ulama-ulama salaf, ada seorang ulama yang dia menangis berhari-hari, sedih berkali-hari karena tidak bisa menerapkan satu sunnah, yaitu, ya, mencium cucu. Disebutkan dalam hadis Nabi mencium keningnya Hasan dan Husain, kemudian memangkunya. Nah, dan sedangkan dia anaknya belum punya cucu, belum punya anak, belum ada cucu dia. Ya, dia belum dapat cucu, sehingga dia tidak bisa menerapkan sunnah itu, begitu. Baik. Wa khulasatu bab dzikri wal hadfi anna al-asla fil kalam an yakuna al-lafdhu musawiyan lil ma'na. Ringkasan dari pembahasan bab ini adalah, ya, ini akhir dari bab ini, ya, hanya beberapa pertemuan saja, ringkas dibandingkan dengan bab yang sebelumnya. Ringkasannya adalah bahwasanya hukum asal kalam itu adalah lafaznya harus sama dengan maknanya, jumlahnya maksudnya. Waqad yazidul lafdhu 'alal ma'na. Nah, terkadang boleh menambahkan lafaz kepada makna, maknanya lebih sedikit daripada lafaznya maksudnya. Atau sebaliknya, kita menambahkan makna tapi lafaznya sedikit. Faziyadatul makna ala lafzi makna. Dan kalau kita menambahkan makna kepada lafaz, itu artinya kita ada yang dihapus dari lafaznya. Sedangkan menambah lafaz kepada makna, ya, berarti lafaznya lebih banyak, ya. Itu maksudnya adalah kita menambah lafaz yang tidak dibutuhkan, jadi tidak baik. Ya, wala ziyadata fil Quran, dan tidak ada yang namanya tambahan di dalam Al-Quran. Fazaidu i'raban zaidun ma'nan au naqulu az-zaidu zaid. Ya, az-zaid i'raban, ya, kalau secara i'rab dia dikatakan zaid, tambahan, maka secara makna juga berarti ada tambahannya. Huruf jar itu ada 3, harfu jarin zaid, harfu jarin asli, sama harfu jarin syabih biz zaid. Jadi tidak boleh antum mengatakan ini huruf jar zaid. Kalau dalam Al-Quran nggak boleh dengan keyakinan bahwasanya oh ini berarti boleh dibuang, nggak boleh ada yang dibuang dalam Al-Quran itu. Ya, tapi antum mengatakan apa? Ini memang harfu jarin zaid dalam tinjauan ilmu nahwu, tapi zaid dalam Al-Quran itu punya makna. Kenapa? Az-zaidu zaid namanya. Ya, tambahan itu berarti memiliki makna tambahan. Tidaklah Allah menambahkan kata di dalam Al-Quran kecuali ada makna tambahan juga yang didatangkan di situ. Ziyadah fil makna, ziyadah fil mabna. Ya, bertambah huruf, ya, bertambah kata, bertambah juga maknanya. Tapi itu akhir dari bab yang kedua, ya, pembahasan tentang al-hazfu, az-dzikr wal hazf. Insyaallah kita akan masuk di bab yang ketiga nanti tentang at-taqdim wa ta'khir. Apa maksudnya mengedepankan dan mengakhirkan? Ya, apa nilai balaghahnya kalau kita menaruh suatu kata di depan, misalkan untuk mengatakan saya makan roti, apa bedanya dengan roti saya makan? Nah, itu akan kita lihat insyaallah taala di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.